Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahatul Hasanah dengan NIM A11122034, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajarannya, Ibu Ade Nurul Izzati SPD MPD. Baik Ibu, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas teori pembelajaran beserta dengan contoh kasusnya. Selanjutnya kita masuk pada teori behavioristik. Dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara itu, bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Kemudian kita masuk pada contoh kasus belajar behavioristik. Contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Kemudian yang kedua, ketika anak diajak pergi ke mall, kemudian ia meminta mainan dengan harga yang sangat mahal. Selanjutnya kita masuk pada teori kognitivisme. Kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan bahwa teori ini lebih menaruh perhatian pada peristiwa-peristiwa internal belajar, tidak melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dari teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian bawah dari situasi selain berhubungan dengan seluruh konteks di situasi tersebut, memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Selanjutnya kita masuk pada contoh teori kognitivisme. Yang pertama, seseorang akan mempelajari perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan dengan mengamati orang lain. Kemudian mereka akan memproduksi perilaku yang dipelajarinya untuk memaksimalkan penghargaan. Contoh kedua yakni memo atau kemampuan mengingat apa yang terjadi berupa suatu peristiwa atau materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada teori humanisme. Menurut Carl Rogers lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihadapkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Teori Carl Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut Kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi disebut atau diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Selanjutnya pada contoh teori humanisme, contohnya yakni pendidikan pembelajaran. Guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada di dalam sistem pembelajaran di sekolah. Karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Selain guru, murid juga termasuk salah satu komponen yang penting karena apa gunanya guru apabila tidak adanya murid untuk dididik, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Selanjutnya, orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan, pengabdi kepentingan dan sesama umat manusia. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Menurut Xiaomi 2013 berpendapat bahwa pendekatan ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan, mengintegrasikannya situasi baru, mengambil pengetahuan awal mereka sebagai dasar dan manfaat dari interaksi sosial, serta mengembangkan pemikiran yang kritis. Dengan kata lain, ia memandang bahwa alih-alih penerima pasif yang menunggu guru memberikan stimulus untuk mendapatkan respon, pembelajaran sebenarnya yang bertanggung jawab atas pembelajarannya. Pembelajaran konstruktivisme biasanya dikaitkan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa berpartisipasi pada masa aktif dalam kegiatan yang berarti
Dan contoh kasus teori konstruktivisme yang pertama yakni seorang guru biologi mengajak siswanya membuktikan apa benar buatin adalah salah satu buah spesial dan spesial apakah buatin sehingga disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Kewenangan bersama antara guru dan siswa, guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi teori pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.